Mas Pras, jot neck ya, jot menses neck. Menses neck. Mas Pras. Sorry. Di sini. Mundur ya. Jot menses neck, jot. Neck. Menses neck. Mas, mundur dikit. Menses neck. Di sini, Mas. Belum, menunduk. Ada kepala badan baru. Mas Pras, kesini makan merah, Pak. Terima merah, Pak. Apa satu-satu? Mulai dari satu-satu. Kementerian BUMN, Mas. Nah, soal kenaikan pangkat dulu Mas, ini berarti Pak Jamari dan Pak Ini ada BUMN, ada naik pangkat yang mana dulu nih? Pak Jamari dan Kenaikan pangkat ya. Kenaikan pangkat. Jadi pada hari ini Bapak Presiden memberikan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan Penuh kepada Bapak Jenderal Jamari Caniago dan kepada Jenderal Polisi Ahmad Dovdi. Opal. Alasannya, Pak. Alasannya, Mas. Kenaikan pangkat. Ya tentunya kan ada pertimbangan ya, banyak pertimbangan, banyak penilaian. Beliau berdua adalah figur-figur putra terbaik bangsa yang telah mengabdi sekian puluh tahun lamanya dengan segala prestasi baik di TNI Angkatan Darat maupun di kepolisian kan gitu. Nah, penilaian itu kalau Bapak Presiden dari banyak sumber ya termasuk dari institusi yang bersangkutan, kemudian juga dari atasan, beliau kan juga mengenal atasan-atasan dari beliau berdua, kemudian dari bawahan, banyak penilaiannya dan kemudian Bapak Presiden merasa kemudian mengambil keputusan untuk memberikan penghormatan baik kepada individu maupun tentunya akan mewakili institusi. Kementerian BUMN tadi, Mas. Ya. untuk kan Mas Angga ada komisaris Mas. Apakah itu juga akan diminta dicopot Mas? Gimana? Jabatan komisarisnya Mas Angga. Jabatan beliau di komisaris. Nah, nanti akan kita lihat sejauh mana secara tentu pertama masalah peraturan ya. Itu yang pertama. Yang kedua sebagaimana juga sudah pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang menjabat di komisaris itu bagian dari penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Contoh misalnya Menkom Digi diberi tugas menjadi komisaris utama di Telkom kan gitu. Nah sekarang dengan beliau diminta menjadi kepala badan komunikasi pemerintah, nanti akan kita lihat, kita evaluasi. Pertama dari sisi peraturan perundang-undangannya, yang kedua dari sisi fungsinya. Kalau dalam rangka menjalankan fungsi, contoh misalnya saat ini beliau masih juga menjadi Wamenkom Digi. Itu bagian dari menjalankan kedua fungsi ini supaya lebih maksimal gitu. Alasan perubahan namanya Mas, ada perubahan nomenklatur apa Mas? Mas kalau PCO dan ini kan tadi kan kepala badan komunikasi pemerintah. Sorry. Nah ini berarti akan ada kepres baru atau gimana Mas? Ya, yang pertama adalah begini. Ini bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi yang perubahan dari kepala kantor komunikasi kepresidenan menjadi badan komunikasi pemerintah. Jadi setelah coba kita evaluasi, maka kita membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi, tidak hanya mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga kita ingin secara lebih luas. Nah, maka kemudian kita rubah ini menjadi badan komunikasi pemerintah. Cakupannya bisa juga pemerintah di sini termasuk pada nanti bagaimana kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah. Mas kalau kepresnya baru Mas, kepresnya baru berarti. Iyalah. Kepres baru berarti kepres PCO itu otomatis dibubarin apa gimana? Itu ya bukan dibubarkan, tapi apa yang selama ini menjadi tugas fungsi PCO ya sekarang nanti dengan kepres yang baru yang menyebutkan di situ menjadi badan komunikasi pemerintah, dipindahkanlah tugas fungsi PCO ke dalam badan komunikasi pemerintah. Tapi tim-tim yang selama ini udah bantu Pak Hasan Nasbi dan lain sebagainya, apakah nanti ada pembaharuan lagi atau gimana ya Mas? Untuk sementara ini ya itu semuanya
hanya berpindah saja. Kecewa kan disorot ini yang Mas belum cukup baik dalam komunikasi publik ini sempat Itu juga sudah dijelaskan, jangan diulang-ulang. Iyalah, masa kita mau mengganti tidak dalam rangka memperbaiki. Harapannya kan begitu. Ini kan ibarat main bola, ini kita ganti pemain dengan harapan ya kita akan bisa memenangkan pertandingan kan begitu. Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga, dan itu yang kita inginkan tidak hanya sepak bola. Beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga. Kita pengennya menuju kelas dunia gitu. Kementeriannya Mas, Kementerian BUMN katanya mau dilebur ke Antara. Belum. Jadi masih PLT-nya dari Wamen atau dari pihak luar Mas kira? Kemungkinan dari Wamen. Tapi berarti akan dilebur sama Kadantara, Mas. Belum kan, iya kan sekarang sedang proses ya. Dan Antara juga sedang proses membenahi manajemen dan operasional di. Kalau kemudian nanti dalam perjalanan itu kita perlu melakukan perubahan terhadap kementeriannya, nanti kita lihat. Berarti masih PLT-nya Mas Aminuddin atau Pak Doni? Belum. Berarti masih saya belum tanda tangan interimnya. Penasihat Oke, aku dipanggil polisi Mas. dikaji Mas. Hah? Jadi sekarang BUMN Mas Gibran nggak datang lagi Mas. Beliau sedang di luar kota. Ya, sedang di Mas, soal tim reformasi Polri ini gimana Mas? Siapa? Sempat tolak dari Menpora Mas. Langsung yang jadi Mas. Pak Mahfud. Itu ada pokoknya Kan dipimpin Pak Mahfud Mas. Baik, pemirsa, kita menyaksikan sejumlah keterangan pers dari sejumlah pejabat negara tadi. Ada Menko Polhukam, Pak Jamari Caniago, kemudian Menpora Erick Thohir, lalu ada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Dan kita masih terhubung dengan Pak Saidiman Ahmad. Mas Saidiman. Udah beres, kita geser keluar. Baik. Pak Saidiman, kita sudah menyimak bersama begitu ya keterangan yang diberikan oleh masing-masing pejabat yang baru saja dilantik, utamanya Pak Menko Polhukam yang baru, Pak Jamari Caniago dan Erick Thohir sebagai Menpora.